Puji Tuhan, ibu-ibu yang ada sekalian di rumah. Pada sore hari ini kita datang lagi berkumpul di rumah kita masing-masing. Tetapi ini tidak mengurangi sukacita kita untuk datang memuji meninggikan nama Tuhan. Pada sore hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita angkat pujian kita buat Tuhan. Engkau ada bersama. Tak pernah kami
Biarlah Tuhan setiap pujian kami, penyembahan kami pada sore hari ini menyenangkan hati Tuhan. Siaplah hati kami untuk memuji, meninggikan nama Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ibu-ibu yang ada di rumah. Mari kita angkat pujian kita buat Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Kita buat sore hari ini, kita tetap melakukan ibadah kita secara online lewat YouTube kita yang ada bulan depan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita buat Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku.
pujian kami, penyembahan kami pada sore hari ini semua menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini yang bisa kami berikan untuk setia, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, lewat firman-Mu kami dapat diubahkan. Dan juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau yang memakai setiap mulutnya. Biarlah Tuhan, apa yang Dia firmankan pada sore hari ini itu semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini siaplah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat berjumpa ibu-ibu GPDI Sahabat Allah yang ada di Kampung Duri. Saya bersyukur dipercayakan untuk melayani ibadah wanita yang ada di GPDI Kampung Duri. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala Stefanus Paul sebagai orang tua rohani saya. Terima kasih juga kepada Ibu Cendana Wami Paul yang mempercayakan saya melayani saat ini. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita langsung saja masuk dalam firman Tuhan. Tema yang saya dapatkan adalah tidak tergoyahkan di dalam Injil Matius 24, Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29 dan Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Saya akan bacakan di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya membaca ayat ini, dikatakan di sini, aku akan menyatakan kepadamu dengan apa ia disamakan. Orang-orang yang datang kepada Tuhan mendengar perkataanku dan melakukannya, ia disamakan dengan orang yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Saya teringat waktu suatu saat ketika perjalanan retreat pemuda remaja waktu masih dulu di Kampung Duri, naik bis kami rombongan di pinggir kiri jalan menuju tempat retreat tersebut. Sepanjang jalan Ciawi naik ke atas ada bungalow-bungalow dan ada tanah-tanah tinggi untuk bungalow itu. Di depan-depannya ada banyak tanaman-tanaman. Lalu ketika saya melihat ada di kiri jalan, saya melihat ada pohon yang tinggi sekali. Saya lupa pohon apa, tapi yang terekam di dalam ingatan saya sampai saat ini, pohon itu tinggi di tanah yang tinggi, di atas tanah yang tinggi, sehingga karena dia ada di tepian tanah itu, tumbuh di tepian tanah itu dengan akar yang turun ke bawah, akarnya itu nampak jelas di tanah itu. Jadi walaupun dia ada di pinggir tepian tanah itu, tapi akar yang begitu dalam karena tanah itu tinggi sekitar mungkin sampai 3-4 meter, akar itu nampak turun ke bawah dengan begitu rupa. Kalau kita tahu di daerah puncak, daerah Ciawi adalah tempat yang curah hujannya besar, tapi tidak membuat pohon ini gampang roboh. Justru pohon ini tinggi besar karena saya boleh katakan dia kuat
kokoh, tinggi besar, walaupun ada curah hujan yang begitu deras di kota itu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya ingat ayat ini waktu saya baca. Dikatakan di sini, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah, banjir melanda rumah itu, tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kenapa rumah itu kokoh dibangun? Karena ada dasar yang begitu rupa yang tertanam di dalam, sama dengan pohon itu. Pohon itu punya akar yang begitu dalam, sehingga walaupun kota itu dikenal dengan kota hujan, Bogor dan daerah sekitarnya termasuk Puncak, walaupun di sana adalah tempat di mana hujan selalu turun dengan deras, tapi pohon itu bertumbuh dengan baik, dia besar tinggi dan dia kokoh. Dia tidak mudah dilumpuhkan oleh hujan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tema bulan Oktober adalah teguh dalam pertumbuhan iman. Kita akan baca di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat ini. Apa yang Petrus katakan? Di dalam kita mengiring Tuhan, kita mau terus bertambah kuat, bertambah kokoh. Itu pun menjadi kerinduan Bapak Gembala. Bagaimana sidang jemaat Kampung Duri semakin kuat, semakin kokoh, sebagaimana bangunan yang begitu kokoh tertanam dengan dalam, mempunyai dasar yang begitu dalam. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tujuan kita adalah bagaimana supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Iman yang bertumbuh. Kalau tanaman mau bertumbuh, dia harus diberi pupuk, dia harus dibersihkan, dia harus dipotong, dia harus disemprot kalau ada hama. Ya, itu tanaman. Sama juga di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan pertumbuhan iman kita. Ayat yang kita baca di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Apa yang harus kita usahakan? Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kita tahu iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang tidak kita lihat. Kita baca saja Ibrani pasal 1, Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Abraham adalah tokoh iman. Abraham punya iman yang begitu kuat kepada Tuhan. Dia percaya dengan sungguh kepada Tuhan walaupun dia belum melihat hasilnya. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-17, Ibrani 11 ayat yang ke-17, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun keadaannya
dia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Abraham punya iman yang begitu rupa, dan dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-17, dengan iman dia mempersembahkan Ishak karena dia percaya kepada Allah bahwa walaupun Ishak mati, Ishak pasti akan kembali kepada dia. Apapun caranya Allah bisa lakukan buat dia. Karena ayat 19 di sana dikatakan karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Itulah iman daripada Abraham. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dasar pertama yang harus kita punya di dalam hidup pengiringan kita kepada Tuhan adalah iman. Ibrani 12 ayat yang kedua kita juga akan baca bagaimana supaya iman kita tetap bisa bertahan, tetap bisa bertumbuh. Ibrani 12 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang kedua di sini dikatakan bahwa untuk melakukan segala sesuatunya menjadi baik, maka kita harus melakukan dengan iman. Iman itu dilakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, mata yang tertuju kepada Yesus. Dikatakan selanjutnya di sana, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dengan iman, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, tekun memikul salib. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, biarlah iman di dalam kita, di dalam hati ibu-ibu terus bertumbuh. Tekun memikul salib. Iman itu akan bertumbuh kalau kita memandang kepada Yesus. Sebab itu ada pujian katakan, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus pada Yesus. Kalau lihat kiri dan kanan, kita gampang terluka, gampang sakit hati, gampang kecewa, gampang pindah gereja. Karena apa? Karena kita lihat kiri kanan. Tapi kalau kita lihat kepada Yesus, iman yang melihat kepada Yesus, dia akan terus bertumbuh di dalamnya. Dia akan terus maju bersama dengan Tuhan, yang dengan tekun memikul salib, rela melakukannya dengan mengabaikan kehinaan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, gak gampang mengabaikan kehinaan. Tapi mari kita mau terus belajar. Aku mau tekun untuk Tuhan. Aku mau melakukannya supaya imanku maju di dalam Tuhan. Ini yang pertama, iman. Yang kedua dikatakan di dalam 2 Petrus tadi, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iman tambahkan kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan lakukan kepada kita. Itulah kebajikan. Sebab itu Mazmur pasal 23 kita baca, pemazmur Daud. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pemazmur Daud menuliskan pasal 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Dia segarkan jiwaku. Dan ayat 6 katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Seluruh perbuatan-perbuatan Tuhan, mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima, itulah yang dikatakan oleh Daud kebajikan dan kemurahan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kebajikan dan kemurahan Tuhan itu juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-17, di sana juga dikatakan tentang kebajikan Tuhan. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan, dan seterusnya. Jadi ayat ini dituliskan tentang bangsa Israel yang dipelihara oleh Tuhan. Ia menurunkan hujan pada musimnya. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, itulah kebajikan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Ayat ini katakan, dengan iman kita tambahkan kebajikan. Kebajikan-kebajikan Tuhan artinya nikmatilah perbuatan Tuhan di dalam hidup ibu-ibu. Nikmatilah kebaikan Tuhan di dalam hidup ibu-ibu. Mari, biarlah kebajikan-kebajikan Tuhan itu kita nikmati. Mau ibu-ibu nikmati kebajikan Tuhan? Bagaimana caranya? Caranya ya ikut caranya Tuhan, ikut maunya Tuhan. Daud bilang dalam Pemazmur 23 katakan, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Artinya nurut loh sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau, ayo kita ikuti, ayo kita lakukan. Firman Tuhan katakan ini, ayo kita kerjakan. Maka kita akan menikmati kebajikan-kebajikan Tuhan di dalam hidup kita. Ada banyak orang pengen nikmati kebajikan Tuhan, pengennya mujizatnya, pengennya kuasanya, tapi kita nggak mau nurut maunya Tuhan. Kita tidak akan dapatkan apa-apa dengan seperti itu. Tapi mari, kalau kita mau menikmati kebajikan Tuhan, sebagaimana Daud, ketika Tuhan menuntun dia ikut kemana Tuhan bawa, kemana Tuhan pimpin, dia ikut. Walaupun dia ada di lembah kelam dikatakan, Tuhan tetap menjaga dia, memelihara dia. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari imanmu tambahkan kebajikan. Di mana engkau dipelihara oleh Tuhan, di mana engkau menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, tambahkan lagi dikatakan dengan dari kebajikan itu tambahkan lagi pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Kita buka dalam Kolose 3 ayat 9, saya mulai baca. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Jadi ayat ini Paulus katakan kepada sidang jemaat di Kolose,
Jangan lagi kamu hidup dalam hidup yang lama, tetapi kamu sudah diperbaharui, dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang Karibnya, tentang Allah, tentang penciptanya. Pengetahuan tentang Allah itu perlu. Kalau kita lihat sekarang, ada banyak penyimpangan-penyimpangan dari firman Tuhan di zaman sekarang ini. Sebab itu kita perlu firman. Firman yang benar-benar murni yang dari Tuhan. Firman yang benar-benar dijaga oleh Tuhan. Yang ada tumbuh di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 19 di sana dikatakan, Amsal 19 ayat yang kedua, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi pengetahuan itu perlu. Orang yang rajin, yang suka melakukan ini itu, tapi kalau dia tidak punya pengetahuan, dia akan salah langkah. Dia akan banyak melakukan kesalahan. Misalnya saja, contohnya sederhana. Orang itu suka buat kue, misalnya ya, ibu-ibu suka bikin kue, bikin makanan di dapur. Tapi karena tidak punya pengetahuan, nggak pernah tahu takarannya berapa, ininya berapa gram, dia nggak pernah mau tahu. Akhirnya pasti kue itu akan jadi kue yang berantakan. Mungkin akan kue jadi bantet, mungkin kue itu tidak bisa mengembang dengan baik, mungkin kue itu akan waktu dimasak tidak akan menjadi lembut dan sebagainya. Itu perlu pengetahuan. Begitu juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ayat ini katakan, ayat dalam Kolose 3 ayat 10 tadi katakan, kita sudah menanggalkan manusia lama. Sekarang kita ada dalam manusia baru. Kita sudah tinggalkan yang lama. Sekarang kita belajar, punya pengetahuan tentang Tuhan. Belajar tentang Dia. Dalam Roma pasal 10 ayat yang kedua, ini kesalahan dari bangsa Israel. Roma 10 ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian. Mereka rajin, mereka suka memberi persembahan kepada Tuhan, mereka suka membakar korban, mereka suka memberikan persembahan penghapus dosa dan sebagainya, tapi tanpa pengertian yang benar. Maka itu semua jadi salah. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari biarlah kita terus bertambah di dalam Tuhan dengan pengertian, dengan pengetahuan. Firman yang hidup menuntun kita, firman yang hidup membimbing kita. Yosua mengajak bangsa Israel untuk memperhatikan anak-anak mereka. Yosua 1 ayat 8 di sana katakan, jangan lupa engkau memperkatakan firman kepada anak, mengajarkan mereka, membaca firman bagi mereka. Jangan lupa itu, jangan lupa memperkatakannya. Karena itulah akan membawa kita kepada keberhasilan. Setelah pengetahuan, kita juga perlu menambahkan lagi. Ayat di dalam 2 Petrus tadi di sana dikatakan, 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu, kebajikan dan kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ya, ibu-ibu kuasai diri. Ketika kita mulai mengisi hidup kita dengan pengetahuan, selanjutnya kita harus tambah
kita jaga, kita kuasai dengan sebaik-baiknya. 1 Petrus 4 ayat 7 di sana dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Menguasai diri supaya kamu dapat berdoa. Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 hal menguasai diri, tentang menguasai diri di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ibu-ibu, ayat ini katakan, Paulus katakan kepada sidang jemaat di Korintus ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang yang dapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ibu-ibu, kita ada di arena pertandingan. Kita sedang ingin mendapatkan mahkota kehidupan kekal. Kita tidak mendapatkan mahkota fana, tapi kita mau hidup yang kekal. Dan firman Tuhan katakan kita adalah orang-orang yang sedang bertanding. Sebab itu mari kita belajar untuk menguasai diri. Bagaimana caranya? Caranya 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita tidak tenang, hidup kita tidak tenang, gelisah, kita nggak bisa berdoa. Sebab itu kita harus bisa menguasai diri bagaimana supaya ibu-ibu bisa terus menjadi pendoa-pendoa. Bukan sekedar kita punya pengetahuan, bukan sekedar kita punya iman, bukan hanya kita punya kebajikan, bukan hanya itu. Tapi Tuhan mau kita menguasai diri. Ketika kita bisa menguasai diri, kita belajar untuk tenang dan berdoa. Penguasaan diri itu perlu. Kita ada di arena pertandingan. Ada peraturan-peraturan yang harus diikuti, dijalani. Ya, ada syarat-syarat yang harus dijalani. Misalnya saja seorang petinju, mungkin dia nggak boleh pukul dari belakang atau dia nggak boleh menendang karena memang peraturannya tinju, nggak boleh pakai kaki. Itu hal peraturan-peraturan seperti itu harus tetap mereka menjaga. Petinju nggak boleh karena nafsu dia harus langsung tinju pukul, nggak boleh. Ada aturannya. Kaki nggak boleh main. Itu dalam pertandingan. Sama di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kita, kuasai dirimu. Ikuti aturan-aturannya. Yeremia 31 ayat yang ke-21 kita akan baca. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak-anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Ayat yang pertama bagian A. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Jadi, ketika kita ada di dalam pertandingan, kita harus ikuti peraturan itu. Kita harus menguasai diri. Jangan karena emosi kita harus memakai cara kita. Tapi ada peraturannya. Sama ketika orang yang mengendarai kendaraan, dia harus mengikuti peraturan di jalan raya. Gak boleh terabas lampu merah, lampu kuning untuk bersiap-siap, lampu hijau untuk jalan. Ketika lampu hijau kita gak boleh berhenti di jalan itu, tapi kita tetap harus jalan. Nah itu peraturan. Sama
di dalam kita mengiring Tuhan. Ayo kita kuasai diri dengan peraturan-peraturan itu. Firman itulah akan terus menguasai kita dan menguasai kita. Ikuti aturan itu. Berjalanlah di dalam aturan-aturan itu. Kuasai dirimu dengan firman. Puji Tuhan. Kita lanjut selanjutnya di dalam Satu Petrus. Tadi kita kembali setelah ayat yang ke-6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan. Jadi ketika kita menguasai diri, kita mau tambahkan lagi ketekunan. Yosua 23 ayat 11. Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sekali lagi saya baca, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Ini adalah perintah Yosua kepada bangsa Israel. Waktu Yosua mengatakan ini, Yosua dalam usia lanjut, sudah tua. Sehingga dia kumpulkan tua-tua Israel, dia kumpulkan bangsa Israel, dan dia katakan kepada bangsa Israel bahwa sampai hari itu, sampai hari ini, semua yang mereka capai, semua yang mereka dapatkan, semua hanya karena pertolongan Tuhan. Kalau kita mundur naik ke atas di ayat 10, dikatakan di sana, satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ya, jadi keberhasilan Yosua menyadari dan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa semua hanya karena Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ayat ke-11 katakan, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Untuk engkau berhasil, untuk engkau menjadi baik, untuk engkau menjadi lebih indah, maka bertekunlah mengasihi Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mau berhasil dalam rumah tangga, mau berhasil di dalam ekonomi, mau berhasil di dalam kehidupan anak-anak yang mungkin yang masih kuliah, mau berhasil, ayo kita terus bertekun di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang membuat segala sesuatu menjadi baik. Bertekunlah, demi nyawamu bertekun, demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Dalam 2 Samuel 12 ayat 16, di sana ada seorang yang bernama Daud. Dalam ayat itu dikatakan Daud bertekun kepada Tuhan, berpuasa dan bertekun kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk anaknya. Hasil hubungan dia dengan Betseba, anaknya sakit, dan Tuhan kata, dan dia minta kemurahan Tuhan supaya anaknya ini boleh sembuh. Tetapi ternyata walaupun Daud sudah berusaha, walaupun Daud sudah minta kepada Tuhan, berpuasa, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang Daud mau. Waktu saya baca ayat ini, saya diajarkan satu hal, bahwa walaupun kita sudah bertekun, kita nggak boleh menuntut kepada Tuhan, hasilnya harus begini Tuhan, hasilnya harus ini Tuhan, kan saya sudah puasa, hasilnya harus ini dong. Tidak. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita ibu-ibu. Karena pada akhirnya Daud mendapatkan Salomo, anak yang begitu berhikmat dan kaya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, maunya Daud supaya anak dari hubungannya dengan Betseba ini hidup sehat. Tapi Tuhan tidak izinkan. Anak itu mati
hasilnya. Kita pasti akan menikmati hasilnya. Mari kita mau terus bertekun di dalam Tuhan. Dalam 2 Tawarik 12 ayat 14, ia berbuat jahat karena ia tidak bertekun mencari Tuhan. Ini adalah Rehabiam. Rehabiam adalah raja di Yerusalem. Yerusalem adalah kota pilihan Tuhan. Sebenarnya Rehabiam ini adalah orang yang sangat beruntung karena dia menjadi raja selama 17 tahun di Yerusalem ini. Tapi lihat apa yang dia lakukan. Rehabiam, dikatakan ayat ini, ia berbuat jahat karena ia tidak mencari Tuhan. Orang yang tidak mencari Tuhan, dia pasti berbuat jahat. Sekali lagi saya mau katakan ibu, kalau kita tidak mencari Tuhan, kita menjadi orang yang jahat di mata Tuhan. Kita mudah berbuat jahat. Karena apa? Karena ketika kita tidak mencari Tuhan, kita tidak punya firman. Tidak ada yang menuntun kita. Tapi kalau kita mencari Tuhan, maka firman itu tinggal di dalam kita. Firman itu bersama-sama dengan kita. Mari terus kita mau bertekun di dalam Tuhan. Setelah bertekun di dalam Tuhan, kita terus harus menambahkan dan kepada ketekunan kesalehan. Nah, kesalehan ini, apa itu kesalehan? Kesalehan adalah hidup benar, tidak bercela, hidup jujur, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itulah orang-orang yang hidup dalam kesalehan. Di dalam Alkitab ada Henokh yang hidup bergaul dengan Tuhan selama 365 tahun. Ada Nuh yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ada Ayub yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ada Yusuf yang selalu disertai oleh Tuhan. Dan ada Yosia yang selalu dibawa oleh Tuhan kepada keberhasilan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari teruslah hidup di dalam kesalehan. Dari ketekunan kita tambahkan menjadi orang-orang yang saleh di hadapan Tuhan. Kita buka di dalam Amsal 13 ayat yang ke-6. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Saya baca sekali lagi bagian A. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya. Jadi orang-orang yang hidupnya saleh dijaga oleh kebenaran, oleh firman. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, biarlah ibu-ibu tinggal di dalam kebenaran itu. Maka ibu-ibu akan menjadi orang-orang yang semakin saleh di hadapan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Segala sesuatu akan hancur. Kita ada di hari-hari terakhir. Semua akan hancur. Sebab itu firman Tuhan katakan betapa kita harus hidup suci dan saleh. Mau hidup saleh, maka kita harus dipimpin oleh kebenaran itu, kata Amsal. Kebenaran itu yang akan menuntun orang-orang hidup saleh. Mari kita terus menambahkan semua yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Tambahkan kepada kesalehan. Dari kesalehan itu tambahkan lagi. Tambahkan kepada apa? Tambahkan kepada kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara ini adalah hukum kedua dari Taurat.
yang berbunyi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yakobus 4 ayat 17 katakan begini, Ibu. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi saya baca ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Di dalam 2 Petrus 1 tadi, kita harus menambahkan dari kesalehan itu kepada kasih akan saudara-saudara. Hukum kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus bisa mengasihi orang lain, kita harus bisa mencintai orang lain, kita harus belajar mengasihi musuh kita. Gak gampang. Kalau ngasih sama orang yang mengasihi kita itu gampang. Orang itu baik sama saya, lalu saya setiap hari saya bisa memberi sama dia, saya bisa memperhatikan dia. Itu mudah. Tapi kalau itu selalu orang itu bikin saya kesal, orang itu selalu bikin saya sakit hati, orang itu mengecewakan saya, maka saya susah untuk berbuat baik kepada dia. Benar Ibu? Ada istri yang menjadi terluka karena perbuatan suami. Ibu ini bilang sama saya, aduh saya sudah gak bisa doakan dia lagi. Suaminya, saya gak bisa doakan dia lagi. Itu salah, saya bilang. Justru kita harus minta kepada Tuhan supaya saya bisa mengasihi dia. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Yakobus 4 ayat 17 tadi yang kita baca tadi, jika kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Kita tahu bahwa kita harus menolong dia, tapi kita tidak menolong, kita dosa. Kita tahu bahwa kita harus membantu dia, tapi kita tidak mau membantu, kita dosa. Memang gak mudah. Karena itu sudah jadi pengalaman saya lebih dulu. Saya berbuat baik, tapi saya selalu disakiti. Tapi ketika saya baca, dengar firman ini berbicara kepada saya, maka saya harus belajar untuk mengasihi kembali, untuk berbuat baik kembali, untuk melakukan kembali. Karena yang saya lakukan adalah firman. Mari ibu-ibu kita mau belajar, terus mau belajar. Ini dari urutan tahapan-tahapan itu, ini ditaruh di bagian akhir untuk menyempurnakan setiap apa yang kita lakukan. Amin. Kita boleh punya iman, kita boleh punya ini, kita boleh punya itu. Tapi endingnya kita harus punya kasih. Amin. Amin. Kalau kasih itu tidak ada, maka kita hanya gong yang bergerincing. Itu. Mari teruslah kita melakukan semua. Kita baca kembali di dalam 2 Petrus tadi. 2 Petrus 1. Justru karena kamu harus bersungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ketika kita berbuat kasih kepada semua orang, kepada saudara-saudara kita, maka kita sudah menjadi terang bagi mereka. Matius 5 ayat 16, biarlah terangmu bercahaya, perbuatanmu dilihat orang, supaya Bapakmu dipermuliakan. Yohanes 12 ayat 30,
imanmu, kebajikanmu, pengetahuanmu, penguasaan diri, ketekunan. Tambahkan terus di sana kesalehan dan kasihmu. Tambahkan terus. Maka Tuhan, maka ibu akan menjadi alatnya Tuhan. Dan didasari semuanya itu kasih. Ditutup semuanya itu dengan kasih. Lakukan semua bagi Tuhan, maka Tuhan dipermuliakan di dalam hidup ibu. Puji Tuhan. Kita mau berdoa ibu buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup, yang kami percaya di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu tertanam di dalam hati kami, dalam hati ibu-ibu, sehingga kami terus bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami terus bertumbuh melakukan kebaikan, kebajikan, ditambahkan kepada pengetahuan, penguasaan diri kami, ketekunan. Kami terus menambahkan kasih kami kepada sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap kaum wanita yang ada di GPDI Kampung Duri. Ibu-ibu janda dalam masa tua mereka, Tuhan berkati. Biar kebaikan-Mu turun dalam masa tua mereka, menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Tuntun mereka terus Tuhan untuk melihat kebesaran-Mu, kebajikan-Mu dalam masa tua mereka. Masa tua mereka menikmati kasih setia-Mu, sehingga dari mulut orang-orang tua dalam usia lanjut, mereka boleh mengucap syukur karena kebajikan yang mereka boleh nikmati sampai masa tua mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh kaum wanita yang ada, biar mereka tetap setia dan semakin cinta kepada Tuhan. Jadikan wanita-wanita GPDI Kampung Duri semakin mengasihi dan mencintai Engkau. Mereka tahu untuk tetap hidup dekat kepada Tuhan, mengutamakan Engkau di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati suami mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka Tuhan, supaya mereka boleh menikmati segala kebaikan dan kasih setia Tuhan sepanjang umur hidup mereka. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih GPDI Kampung Duri, kaum wanita boleh semakin menjadi alat yang indah di dalam tangan Tuhan, karena mereka bertumbuh, iman mereka terus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami secara khusus juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala dalam masa tuanya. Khususnya kami berdoa buat Om Paul Tuhan yang baru saja keluar dari rumah sakit. Tuhan terus pulihkan kesehatannya, terus dalam masa tuanya boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau besar di dalam kehidupannya, Engkau yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan kedua orang tua kami Tuhan. Engkau mengasihi dan mencintai Om dan Tante Paul. Tuhan terus berikan kebaikan-Mu dalam masa tua mereka Tuhan. Pakai terus menjadi alat-Mu yang indah di GPDI Kampung Duri. Biar nama Tuhan yang selalu dipermuliakan, biar nama Tuhan yang selalu ditinggikan di dalam hidup kehidupan sidang jemaat GPDI Kampung Duri. Karena mereka terus menjadi teladan kehidupan yang setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih, aku percaya Engkau terus memulihkan Om Paul sehat, kuat karena Tuhan yang menolong dan membela kehidupannya. Juga dengan Tante, terus berikan kekuatan dan penghiburan dalam masa tuanya. Penuh dengan sukacita karena Engkau selalu menemani mereka untuk terus tetap setia di dalam melayani Tuhan. Terima kasih buat firman yang hidup, terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah-Mu. Berkati seluruh pengurus-pengurus yang ada, kaum wanita, mereka terus bertumbuh di dalam Engkau dan mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat ibadah yang kami lakukan walaupun online. Kami tahu Tuhan memberi yang baik di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan yang ada,
kehidupan kita dapat diubahkan. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah kita ini pada sore hari ini. Menaikkan pujian kita buat Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada sore hari ini, di mana kaum wanita mengadakan ibadah. Sungguh luar biasa kemurahan Tuhan. Kami boleh dengar firman Allah. Karena firman Allah memberi petunjuk kepada kami, apa yang kami harus buat, supaya kami boleh masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dan kami yakin, bukan saja soal badani diberkati, tapi juga soal rohani. Bukan saja rohani, tapi juga berkat badani disediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan berpisah satu dengan lain. Marilah tumpahkan tangan Tuhan dan berkatilah kami. Kami percaya tangan Tuhan membawakan berkat, berkat badani dan berkat rohani. Biarlah Engkau menyertai kepada kami. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita berpisah, kita pulang masing-masing, kita dengan diberkati, kita pulang membawa berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal itulah Yesus, dan persekutuan di dalam Roh yang kudus. Tuhan menyertai kita hari ini, besok, sampai kita bertemu Tuhan, dan tinggal bersama Dia selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.